Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Tema yang diberikan di flyer yang dibuat adalah jalan menuju akhirat. Itu temanya. Bapak dapat flyernya nggak? Nggak dapat. Saya dapat, dikirim sama Pak Endang. Nah, itu temanya adalah apa, Pak? Jalan menuju akhirat. Setiap tempat ada bekalnya. Setiap masa bekalnya beda-beda. Paham nggak, Pak? Belum paham, yakin saya. Setiap tempat ada bekalnya. Sekarang Bapak ada di dunia. Bekalnya apa? Rumah, kendaraan, motor. Itu kan yang kita butuhkan. Ya kan? Uang, duit, itu yang kita butuhkan. Ya kan? Anak, istri, itu yang kita butuhkan. Tapi kalau nanti kita sudah ke akhirat, bekalnya beda nggak? Beda. Butuh lagi uang? Nggak bisa disogok malaikat mah. Bisa disogok? Nggak bisa. Yang bisa disogok itulah yang bisa disogok. Ya kan? Malaikat nggak bisa disogok. Rumah, kendaraan, butuh lagi nggak? Nggak butuh. Kenapa? Tempat tinggal Bapak tuh sempit. 1 kali 2 meter. Bisa nggak dimasukkan rumah ke dalam tuh? Diimpitnya Bapak sama rumah tuh nanti. Jadi nggak bisa dibawa. Jadi setiap tempat beda bekalnya. Jadi kalau sudah berpindah ke akhirat, alam akhirat, bekal itu yang harus kita persiapkan. Makanya jangan sampai kekurangan bekal. Di dunia kita butuh itu, tapi di akhirat nggak butuh itu. Nah, jangankan di akhirat, Pak, antar dunia ini aja beda bekal. Di Indonesia laku duit rupiah. Bapak sampai ke Malaysia, apa yang laku? Duit ringgit. Laku rupiah di situ? Gak diterima sama orang. Makanya persiapkan bekalnya. Gitu, Pak. Jadi apa bekal di akhirat? Nah, itu Bapak tanya tuh kan. Nah, apa persiapan untuk menuju akhirat? Persiapan menuju akhirat itu tiga serangkai. Apa aja yang 3 serangkai itu? Iman, ilmu, amal. Iman, ilmu, amal. 3 itu. Itu yang Bapak butuhkan. Iman Bapak butuh. Ilmu butuh. Amal butuh. Ya kan? Iman itu sesuatu yang tidak kelihatan. Kelihatan nggak, Pak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iman nggak kelihatan. Pak Iman kelihatan. Pak Iman kelihatan. Iman percaya kepada Allah, gaib dia, nggak kelihatan. Sementara amal kelihatan. Amal kelihatan. Untuk menjembatani antara iman dengan amal, apa, Pak? Yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan, apa, Pak? Ilmu. Jadi Bapak harus punya ilmu. Ilmu Bapak nggak perlu tentang Allah, maksudnya tentang yang gaib. Susah Bapak. Ilmu aja apa yang tampak dulu, nanti kelihatan yang tidak tampak. Pak pusing lagi dengan kalimat saya. Ilmu aja dulu yang nampak, nanti Bapak akan melihat yang tidak tampak. Kerjakan amal, Bapak pasti akan tahu nanti bagaimana rasanya iman. Paham nggak, Pak tuh? Ya Allah, susah betul ya masukannya. Gini, Pak. Bapak punya lidah. Ini kita bicara ilmu dulu. Bapak punya lidah? Jawablah dikit biar cepat. Ya kan? Bapak punya lidah? Punya. Lidah Bapak satu-satu, masing-masing Bapak punya lidah satu-satu? Atau satu berdua, ganti-gantian? Satu-satu kan?
Oke, satu-satu. Kalau ada ibu-ibu nanti berbuka puasa membuat kolak, rasanya manis atau pahit? Asin. Cuman mana pula? Ibu-ibu buat kolak pasti manis, ya kan? Semua bapak setuju kolak manis? Setuju, betul kan? Semua orang akan mengatakan kolak itu manis karena dikasih gula, kan dikasih gula. Tapi kan berarti padahal lidah kita masing-masing punya satu kan? Masing-masing punya satu. Tapi kok sepakat lidah itu mengatakan kolak itu manis? Kenapa, Pak? Karena Allah memang menciptakan lidah itu ada rasanya, dan setiap dari lidah itu merasakan ada manisnya. Berarti kan ada persamaan antara lidah itu. Betul kan, ada persamaan di antara lidah kita. Tapi dalam persamaan itu ada perbedaan. Hebat kan Allah? Padahal lidah kita begini-gini aja. Tapi apa yang berbeda dari lidah kita, walaupun ada persamaan di antaranya, apa bedanya? Suara, Pak. Suara muncul dari mana, Pak? Dari rongga atau dari lidah, Pak? Tenggorokan. Terserah Bapak lah. Tapi kan ada peranan lidah kan di situ. Kalau nggak ada lidah, orang bisa ngomong nggak, Pak? Kalau Bapak belajar huruf hijaiyah itu, Pak, huruf hijaiyah 14 huruf hijaiyah dari 28 huruf itu, Pak, keluarnya dari lidah. Namanya makhrajal huruf. Dari mana, Pak? Lisan. Lisan itu apa, Pak? Jadi lebih banyak lidah itu mengeluarkan suara. Walaupun ada nama suara tenggorokan, ain, halif, hamzah, itu di tenggorokan dulu, ya kan? Terus ada juga namanya huruf bibir, ba, ma, wa. Itu huruf apa namanya, Pak? Huruf bibir. Bibir itu namanya syafatain. Ada huruf rongga, a, wa, ya. Itu Bapak nggak belajar makhrajul huruf? Susah juga. Lebihnya huruf apa namanya, Pak? Huruf lisan, ta, sa, ja. Itulah letaknya di mana, Pak? Di lidah. Lidah ini berperanan penting mengeluarkan suara. Tapi saya tanya sama Bapak, suara kita sama atau beda? Beda. Bapak rekam suara saya, Bapak rekam mau suara orang-orang yang lain atau suara Bapak, pasti beda. Nggak ada sama. Sudah triliunan orang diciptakan Allah, Pak, suaranya beda. Maka seperti itu kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Pak, ilmui apa yang tampak, nanti Bapak akan tahu apa yang tidak tampak. Itu pemahamannya, Pak. Bapak punya telinga nggak? Jawab aja lah, cepat, kan mudah tuh pertanyaannya. Bapak punya telinga? Telinga Bapak sederhana nggak? Kayaknya bentuknya cuma begini doang, ya kan? Kayak gini doang bentuknya, nggak ada model-model speaker macam-macam modelnya. Macam-macam model speaker. Telinga kita modelnya sama. Speaker itu macam-macam modelnya, Pak, macam-macam pula nanti suaranya tuh, Pak, yang keluar, Pak. Tapi telinga kita ini, Pak, dia cuma satu model tapi bisa membedakan suara. Kata orang di dinding sana. Itu Pak Endang tuh. Pak Endang. Saya tahu tuh Pak Endang, suara Pak Endang tuh. Sahur kata dia. Itu Pak siapa? Pak Isra tuh. Misra tuh. Pak Wendy atau Pak Misra? Pak Wendy ada yang menyebut sahur. Pak Wendy itu bagikan makanan aja, Pak, makan. Tuh Pak Wendy itu. Pak Wendy itu. Tahu Bapak, padahal Bapak tidak melihat orangnya. Hebat kan? Ilmui apa yang tampak, nanti Bapak akan tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Pak. Pak, memang tiga serangkai ini nggak bisa dipisahkan. Iman, ilmu, amal. Bapak kalau punya iman, Bapak kalau punya iman, Pak, kalau sudah sampai ilmu Bapak ke iman itu, Pak, amal Bapak akan semangat.
Karena Bapak tahu bahwa nanti Bapak akan mendapatkan apa yang Bapak kerjakan. Semangat. 27 Ramadan, semangat. Oh gitu. Tapi kalau nggak ada iman, Pak, ada nggak Lailatul Qadar itu ya? Saya kok kurang percaya adanya ya. Kayak gitu nanti itu. Bapak percaya nggak ada malam Lailatul Qadar? Kenapa nggak datang sebanyak ini tadi? Nah, itu percaya aja tuh di mulut tuh. Itu hanya ilmu, belum sampai ke iman. Kalau sampai ke iman, Pak, ya Allah, ini di akhir-akhir bulan, tinggal 2 hari lagi kami puasa. 3 hari lagi dengan ini, Pak ya. Selasa, Rabu, Kamis. Ada yang Idul Fitri hari Jumat. Berarti 29 puasanya. Ya kan? Kemudian ada yang puasa sekarang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari lagi dia puasa. Berarti 30 puasanya. Sabtu lebaran. Ya Allah. Nabi selalu mengatakan 27 Ramadan ini adalah hari Lailatul Qadar. Lewat saya tadi malam. Ya Allah. Entah dapat saya malam Lailatul Qadar atau tidak lagi nih ya Allah. Putus harapan. Tipis harapan. Tinggal 2 malam lagi. Lailatul Qadar biasanya 27. Besok 28. Besok. Itu yang punya iman tuh. Itu yang punya iman tuh. Dia merasa rugi tidak menjalankan amal karena sudah lewat. Udah lewat, rugi dia, merasa rugi. Tapi kalau tidak ada rasa rugi, Pak, 27 Ramadan. Nanti tahun depan ada lagi 27 Ramadan. Tenang aja lah. Tenang aja 27 Ramadan, ada lagi besok. Tenang aja, umur saya masih panjang. Masih panjang umur saya. Siapa yang bisa menjamin umur? Ayah saya sudah meninggal dunia, Pak. Meninggal dunia ayah saya. Tanggal berapa meninggal ayah saya, Pak? Bapak tak tahu ayah saya meninggal dunia. Tanggal 17 Ramadan, hari Jumat. 17 Ramadan, hari Jumat. Saya tidak mengira ayah saya itu meninggal tanggal 17 Ramadan. Kata ayah saya, ya nanti pulang setelah lebaran. Karena saya disuruh sama ayah saya untuk pergi umroh tanggal 1 Mei. Sebenarnya saya sudah janji sama ayah saya, Pak, tanggal 24 April 2 hari lebaran saya pulang, Pak. Kata Pak saya, ayolah nggak apa-apa pulang ya. Pulang. Nanti kita ini di rumah senang-senang kita makan apa? Mau pergi ke pantai Pariaman, kemudian itu udah digandeng sama Pak saya, sudah diagendakan sama Pak saya tuh. Saya sudah mengagendakan juga. Tahu-tahu ada telepon dari travel. Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz bisa berangkat umroh tanggal 1 Mei enggak? Saya mau pulang kampung, kata saya. Saya sudah janji sama ayah saya. Apa kata pihak travel? Mohonlah Pak Ustadz. Kenapa? Kata saya. Karena Ustadz pembimbingnya kecelakaan. Kaki kirinya patah. 6 bulan baru bisa sembuh. Jadi Pak Ustadz kami minta untuk membimbing jamaah 45 orang. Aduh, saya nggak bisa memutuskan. Tapi beri saya waktu 2 hari, biar bisa saya konsultasi sama ayah saya dan ibu saya. Karena saya sudah janji mau pulang saya telepon abah saya, Mbak, Ma, ada permintaan untuk apa? Untuk pergi apa? Umroh. Abah saya langsung celetuk. Abah saya, apa kata abah? Pergilah nak, pergilah. Orang susah ngumpulin duit nak untuk pergi umrah. Ini pergi aja nggak mau. Pergilah nggak apa-apa. Tapi kan saya sudah janji sama abah dan sama ama untuk pulang. Saya nggak mau Nanti ada kesempatan umrah lain kali itu. Ada aja nanti orang minta tuh. Apa kata abah saya? Kata abah saya itu, nggak apa-apa sekarang pergi umroh. Nanti setelah umroh kan cuma 10 hari. Baru setelah itu pulang. Kata dia. Apa kata saya?
Mbak, saya mendengar hadis Nabi begini. Tapi Bapak, Abak tolong pertimbangkan ini. Saya takut durhaka sama Abak nih. Apa? Kata Abak saya. Ada orang datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan begini, "Ya Rasulullah, aku mau pergi haji bersamamu." Apa kata Nabi? "Kamu punya orang tua nggak?" "Punya." "Kalau begitu pulanglah, rawat orang tuamu baik-baik. Pahalanya sama dengan haji dan umroh bersamaku. Pulanglah." Disuruhnya pulang orang tuh Pak, padahal orang tuh mau berangkat haji bersama Nabi. Ayat takut Pak, kalau dimarahin sama Nabi nanti. Padahal dia ingin berbakti sama abak sama emak mau pulang. Terus abak suruh Pak, nangis ayah saya sama ibu saya. Oh. Nangis, matiganya telepon. Besok di teleponnya, apa kata abak saya? "Ya, berangkat umrah, cepat kasih tahu sama travel tuh, cepat, nanti dimintanya orang lain, cepat kasih tahu." "Kenapa Pak?" "Nanti kalau Ayat pergi umroh, nanti umrohkan abak di sana. Abak kan nggak kuat lagi, karena memang abak saya sudah sakit-sakitan. Abak nggak kuat lagi, udah pergi sana umrohkan abak ya." Itu permintaan dia. Benar Pak begitu? Ya, pergilah nak. Abak rela. Abak sudah dengar Ayat tuh kepengen berbakti. Abak dah rela nak, nggak apa-apa, pergilah. Abak umur abak panjang, insya Allah panjang nak, panjang. Pergilah. Dibilang sama abak saya begitu. Akhirnya karena saya disuruh untuk pergi, ya udah, saya telepon pihak travel, insya Allah saya berangkat tanggal 1 Mei. Qadarullah, tanggal 10 Ramadan dia sakit. 10 Ramadan dia sakit. Saya bawa ke rumah, saya pulang. Saya bawa ke rumah sakit. 15 Ramadan sembuh. Udah balik dari rumah sakit. Udah sehat, udah jalan, udah makan sahur, sudah apa Pak? Sudah apa? Sudah berbuka bersama, sudah ketawa-ketawa. Saya suruhnya berangkat ke Jakarta. Pergilah Jakarta ya. Itu jemaah menunggu Dayat tuh banyak banget tuh, yang Dayat tinggalkan tuh, kasihan orang. Karena sudah bikin janji. Pergilah. Kata abak saya, "Gak apa-apa. Abak umur abak panjang insya Allah. Jangan kira abak ini cepat mati aja. Lama," kata dia. "Lama," dibilangnya gitu. "Lama abak mati." Pergilah. Saya pergilah hari Kamis sore Pak. Sampai hari Kamis tidur saya semalam di Jakarta. Jam 2 siang dapat kabar. Ayah saya menggigil badannya kayak orang kedinginan. Saya lihat, ya Allah, di video call, ya Allah abak suruh Dayat berangkat. Abak sakit lagi, jangan tinggalkan Dayat ya Abak ya, tunggu. Langsung saya cari tiket. Jam 2, jam 4 saya naik pesawat. Jam 6:30 saya sampai rumah. Abak saya sudah payah. Saya talkinkan. Seluruh anaknya minta rela sama abak. Dari ibu sampai saya anak yang ke-7 minta rela, Pak, minta rela. Habis itu dia senyum. Memang dia nggak bisa respon lagi, susah untuk merespon, berat matanya itu. Saturasi saturasi oksigennya sudah menurun, 75, 65. Harusnya kan 95. Saturasi udaranya. Habis itu habis sudah apa Pak? Sudah minta izin semua, minta rela, senyum dia dikit. Habis senyum dia dikit, saya bacakan talqin terus. La ilaha illallah. Cuman agak berat dia mengucapkan la ilaha itu. Mungkin karena apa Pak? La ilaha illallah. Nahan sakit. Habis apa Pak? Gemetaran dikit. Habis. Meninggal dunia jam 9:30 malam. Sangat mudah begitu. Saya nggak percaya, makanya saya tanya sama dokter, "Pak dokter, yang meninggal tuh gimana sih?" Tadi. Nggak percaya saya. Cuman setelah beberapa jam kaku bapak saya. Berarti memang meninggal nih tadi. Nggak percaya saya. Jadi begitulah Pak. Jadi kita nggak tahu umur, nggak tahu usia. Begitulah. Sabar kita. Sebenarnya saya mau menangis, nggak jadilah. Kalau saya nangis nanti nggak jadi ceramah. Jadi gitu Pak, orang kalau luput tanggal 27 Ramadan, apa yang mereka rasakan Pak? Apa yang mereka rasakan? Ya sampai nanti ndak usia saya, ya Allah. Ya sampai.
Dan kita doakan juga mudah-mudahan istri Ustadz Abdul Halim pun masuk surga. Hari yang baik, bulan yang baik. Mudah-mudahan ayah saya, istri Pak Abdul Halim hanya perpisahan sementara. Besok kita akan ketemu lagi. Di mana Pak? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedih Pak, serius. Saya sedih. Tapi sedihnya ada bahagianya juga. Karena dia meninggal di hari yang baik. Ayah saya 17 Ramadan. Hari Jumat. Hari apa lagi yang patut kita cari? Khairu may yamutu bihil abdu ayyakuna muftiran inda Ramadan. Sebaik-baik meninggal adalah di bulan Ramadan. Jadi Bapak kalau meninggal sekarang aja. Ini serius. Serius atau bercanda nih? Serius Pak. Daripada lewat nanti bulan Ramadan, Bapak susah nanti. Semua kita akan meninggal dunia. Ya, sekarang aja. Saya dulu. Nyusul Bapak saya ya. Ya Allah ya Rob, ya Allah. Berdoa kita mudah-mudahan kita meninggal ketika sujud, ketika baca Quran, ketika zikir, ketika i'tikaf di bulan Ramadan. Aduh, indah ya meninggal. Ya Pak ya, betul nggak? Nah, jadi Pak, gini, Nabi Muhammad itu Pak, jadi bekalnya itu ya, bekal akhirat apa Pak? Iman, ilmu, amal. Iman kalau ada akan mendorong apa Pak? Amal. Iman memang nggak kelihatan. Saya contohkan sama Bapak. Bapak kenapa mau ngasih uang kepada istri, ngidupin istri dan anak? Kenapa Pak? Karena ada cinta dan kasih sayang. Itu Pak ya. Ada cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu kelihatan atau enggak? Kelihatan atau enggak? Tapi dari yang abstrak melakukan hal yang konkret Pak. Dari yang tidak kelihatan melakukan hal yang kelihatan. Cinta ada dalam diri Pak. Bapak jor-joran ngasih kepada anak dan istri. Siang malam Bapak mencari. Untuk apa? Membahagiakan mereka. Istri juga gitu. Kenapa dia mau merawat Bapak padahal Bapak sudah tua, tidak menghasilkan lagi, sakit-sakitan? Kenapa dia mau merawat Bapak? Karena ada cinta dan kasih sayang. Kenapa? Apakah cinta kasih sayang istri itu kelihatan? Nggak kelihatan. Tapi kenapa mau? Karena ada cinta dan kasih sayang. Jadi cinta dan kasih sayang itu membuat perbuatan yang konkret. Makanya Bapak kalau ada merasa Allah itu ada, pasti Bapak akan melakukan amal yang sungguh-sungguh. Itulah Nabi Muhammad Pak. Kelebihan Nabi Muhammad dan sahabat itu dengan kita apa Pak? Imannya itu. Nabi Muhammad Pak, sholat subuh berapa rakaat? Jawab cepat Pak. 2 rakaat, betul Nabi Muhammad 2 rakaat. Itu kan Nabi, sholat subuhnya 4 rakaat atau 10 rakaat aja boleh nggak? Kenapa nggak boleh Pak? Dia kan Nabi. Ketetapan Allah 2 rakaat, ya 2 rakaat Pak, tidak boleh nambah-nambah. Bapak sholat subuh berapa rakaat? Serius? Iya tadi kan 2 rakaat kan? Nggak salah saya tadi imam kan? Iya 2 rakaat juga. Abu Bakar sholat subuh berapa rakaat? 2. Umar? 2 juga. Bapak berapa tadi? 2. Bapak orang Islam bukan? Jawab aja cepat. Ya. Nabi Muhammad? Abu Bakar? Islam juga kan? Umar? Tapi coba lihat bedanya Pak. Nabi itu Pak dapat bulan Ramadan itu cuma 8 kali Pak. Berapa kali Nabi melaksanakan bulan suci Ramadan? 8 kali. Kewajiban Ramadan itu mulai tahun kedua Hijriah. Nabi Muhammad meninggal tahun 11 Hijriah bulan Rabiul Awal. Belum sampai ke Ramadan berikutnya. Hanya apa Pak? Hanya sampai 10 dia dapat. Berarti 2 sampai 10 berapa? 8 atau 9 itu Pak? 9 ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya 9, salah hitung saya. 9 kali bulan suci Ramadan. Bapak udah berapa kali dapat bulan suci Ramadan? Kalau usia Bapak 20 dihitung dari balik misalnya. Usia Bapak 20 sekarang dihitung dari balik. Balik usia 12 tahun. Bapak sudah 9 kali itu mah. Sekarang usia Bapak berapa? 20? 20 atau 50?
25 baru. Kalau tambah 5 kali, jadi berapa tuh? 8 tambah 5 berapa? Pak RW katanya cuma 25 umurnya baru. Berapa Pak? 13. Lebih daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dapat bulan suci Ramadan hanya 9 kali. Tapi Nabi Muhammad itu dalam bulan Ramadan melakukan penaklukan yang luar biasa. Pak, perang Badar bulan apa? Ramadan. Ramadan Pak. Perang Uhud? Syawal. Jangan Ramadan juga. Apa Ramadan? Syawal Pak. Tapi Syawal kan setelah Ramadan. Perang-perang besar sebenarnya Nabi itu perangnya berapa Pak? 80 kali. Tapi yang besar itu cuma 5. Selebihnya cuma apa Pak? Kejar-kejaran. Nah, itu lari-lari kayak gitu doang. 80 kali sebenarnya Nabi itu perang Pak. Dari semenjak datang ke Madinah sampai meninggal dunia 40 kali Pak. Tapi pernahkah Nabi Muhammad bunuh orang dalam perang? Tak satu pun orang pernah dibunuh Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad kalau perang di mana Pak? Paling depan. Berarti Nabi Muhammad kalau perang ngapain di mana Pak? Tangkis-tangkis dan ngelak-ngelak. Teng. Gitu doang. Itu orang kalau bisa ngelak-ngelak itu orang hebat dalam berperang atau orang bodoh Pak? Orang hebat lah. Cuman tangkis-tangkis orang teng. Apa kata Nabi, kata Allah memuji Nabi Muhammad itu? Sesungguhnya kasih sayangnya mengalahkan marahnya. Nabi itu kasih sayangnya luar biasa daripada marahnya. Makanya tidak pernah bunuh orang. Tidak pernah bunuh orang Nabi Muhammad itu. Walaupun dia perang. Kalau Bapak ikut perang bunuh orang nggak? Yakin saya bunuh orang. Kesempatan nih. Kalau Nabi tidak pernah bunuh orang. Nabi masih berharap mereka masuk Islam dan masuk surga. Kalau kita kan ada dendam. Nabi tidak pernah ada dendam. Gitu kan? Terus perang Uhud tahun ketiga. Habis itu tahun kelima lagi Pak. Perang apa namanya Pak? Perang Ahzab atau perang Khandaq. Ada 2 nama itu. Tahun kelima Pak. Terjadi bulan apa tuh? Bulan Syawal. Syawal juga. Syawal sampai Zulqa'dah Pak. Tapi kan 40 hari dikepung tuh Nabi Muhammad. 40 hari dikepung. Tapi kafir Quraisy kocar kacir gara-gara angin puting. Ya Syawal juga tuh. Terus nanti tahun ke-8 lagi Pak. Perang apa tuh Pak? Fathul Makkah. Penaklukan kota Mekah. Bulan apa? Ramadan. Bapak sama Syawal-Syawalnya semuanya Ramadan itu. Penaklukan kota Mekah bulan Ramadan. Setelah penaklukan kota Mekah, ternyata masih ada orang yang di sana, orang Yahudi bergabung dengan orang-orang kafir. Orang Yahudi bergabung dengan kafir di Hunain. Namanya perang apa Pak? Perang Hunain. Tahun keberapa Pak? Tahun ke-8 itu juga, cuman sebulan setelah bulan Ramadan. Tapi bulan apa berarti? Syawal. Itu perang-perang yang besar, 5 perang besar ini Pak. Kalau nggak Ramadan Syawal, Ramadan Syawal, Ramadan Syawal. Dan apa yang terjadi Pak? Nabi menang. Kemenangan Nabi itu, ini bulan puasa nih Pak. Harusnya orang kalau bulan puasa berperang kalah atau menang? Harusnya nih ya. Kalah lah. Kenapa Pak? Lagi nggak makan, lagi nggak minum, lagi apa lagi tuh? Capek, lelah, letih, lesu, letoy. Tapi Nabi menang. Apa yang membuat Nabi menang? Itu pertanyaan itu Pak. Apa yang membuat Nabi menang Pak? Jawab cepat Pak. Ketaatan Nabi kepada Allah. Sujud engkau ke tanah, bergetar arsy Allah. Lagi kuat iman Nabi Muhammad itu, orang-orang itu kelihatan di mata Nabi itu kecil. Kelihatan di mata Nabi itu kecil, padahal Nabi lagi capek, sahabat lagi capek. Tapi di mata Nabi orang itu kecil, dan musuh melihat Nabi dan sahabat itu besar. Maka mereka takut, kalah mereka sebelum perang. Jadi Pak, yang membuat kita menang itu bukan senjata. Yang membuat kita menang itu bukan ekonomi. Yang membuat kita bisa menguasai diri kita dan orang lain itu apa Pak? Ketaatan kita kepada Allah. Ini kita yang nggak punya. Ini yang kita beda dengan Nabi Muhammad. Kita ini selalu mengandalkan otot, otak, duit.
Itu kata kita yang bisa mengalahkan orang lain. Tak bisa. Tidak akan bisa. Kalaupun bapak punya senjata nuklir, habis itu bapak takut-takutin orang. Kamu ikut sama saya ya, kalau tidak saya tembak mati kamu nanti. Mungkin ya di mulut, tapi di hatinya enggak. Tapi Nabi Muhammad menaklukkan orang pakai apa, Pak? Hati mereka diambil. Mereka cinta kepada Nabi, baik muslim maupun non muslim. Bisa nggak Bapak begitu, Pak? Yang diambil itu hatinya, bukan takutnya. Tapi apa, Pak? Hati orang itu. Bayangkan sama Bapak, Nabi Muhammad 2 tahun sebelum meninggal dunia, setelah Fathul Mekah itu kan turun ayat. Apa ayatnya, Pak? Iza jaa an-nasru namanya, Pak. An-nasr. Apa artinya an-nasr, Pak? An-nasr, pertolongan. Ayatnya apa, Pak? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah, apa, Pak? Pertolongan Allah. Kalau Allah sudah nolong, siapa yang bisa mengalahkan? Tapi kalau Allah tidak nolong, siapa yang akan tolong? Jadi, Pak, kita menang itu bukan karena siapa kita, tapi kenapa, Pak? Karena pertolongan Allah. Kalau sudah datang penolongan Allah, maka akan ditaklukkan orang itu. Ditaklukannya apanya, Pak? Bukan takutnya, tapi apa, Pak? Hati mereka. Nabi Muhammad, Pak. Kemudian apa yang terjadi setelah mereka ditaklukkan, Pak? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihatlah manusia berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Masuk, Pak, mengaku. Datang orang Yaman, ya Rasulullah, aku ingin jadi muslim. Padahal Nabi pernah nakut-nakutin mereka pakai nuklir. Nggak? Saya tembak kamu Yaman nanti. Benar nggak, Pak? Mereka yang datang ke Nabi tunduk. Datang orang Oman, saya kepengen jadi Islam. Kayaknya Islam ini yang menyelamatkan kami. Itu, Pak. Pak, iza jaa nasrullah wa faratan. Terus apa lagi, Pak? Fasabbih. Kalau sudah begitu apa, Pak? Banyak-banyak bertasbih. Bukan hebat kita, tapi hebat Allah. Fasabbih bihamdi rabbika. Puji Tuhanmu. Ya Allah, apa hebatnya saya? Kepala saya 1, tangan saya 2, kaki saya cuma 2, mata saya 2, telinga 2, hidung 1. Apa hebatnya saya, ya Allah? Kenapa kau orang bisa tunduk kepada Allah? Habis kepada saya, habis apa? Wastaghfir, minta ampun. Karena biasanya orang kalau sudah menang, biasanya sombong. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, jangan ada dalam hati ini rasa sombong. Mentang-mentang kau tundukkan mereka kepada saya, tapi saya pongah. Bukan hebat saya, tapi hebatmu ya Allah. Wasinnahu kana tawwaba. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat. Pak, Nabi Muhammad 2 tahun sebelum meninggal dunia, Pak, berapa negara yang ditaklukkan, Pak? 7. Apa itu? Nabi Muhammad nih, Pak, yang naklukkan Saudi Arabia, Arab Saudi. Habis itu, Pak, Yaman. Naik ke atas yang Nabi dulu, Pak. Nabi itu Arab Saudi 7 negara tuh yang namanya Jazirah Arab dulu. Walaupun dulu belum negara, kabilah-kabilah. Tapi kalau disebut negaranya sekarang 7 negara itu, Pak. Arab Saudi, Yaman, Oman, naik ke atas sedikit, Uni Emirat Arab, ke atas sedikit, Bahrain, ke atas sedikit, Qatar, ke atas sedikit, Kuwait. 7 negara. Walaupun ada 3 kecil-kecil, Pak ya. Qatar, Bahrain, Kuwait itu kecil-kecil ya. Yang agak lumayan besar itu Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, Arab Saudi yang paling besar. 7 negara tunduk kepada Nabi Muhammad, baik mereka mengaku muslim ataupun mereka tetap di agama mereka, tapi mereka mengakui kekuasaan Nabi Muhammad. Kok bisa begitu, Pak ya? Padahal Nabi cuma punya apa, Pak? Pedang. Kalau punya pedang kira-kira bisa nakut-nakutin orang nggak, Pak? Jawablah dikit, Pak. Bapak tidur aja, ya tidur. Jawablah, Pak. Nah, bisa nakut-nakutin orang pakai pedang, Pak? Mungkin bisa, tapi kalau dia dekat.
Tapi kalau di Qatar jauh itu Pak, butuh perjalanan panjang. Sebelum Bapak sampai ke Qatar dia ngumpet dulu gimana? Kan gak ketemu sama Bapak. Pas Bapak pulang dia datang lagi. Nggak ada HP lagi. Segala macam. Nggak ada lagi kan? Kenapa kok mereka bisa takluk itu Pak? Kenapa tuh? Allah. Ya, padahal Nabi tidak ngasih duit kan, bantuan segala macam. Ada nggak bantuan Nabi? Bantuan ke sana. Habis itu dengan bantuan mereka diikat. Bulusukan apa namanya? Bulusukan namanya Pak. Nah, sekarang kan ada namanya Pak, menjajah orang pakai ekonomi. Dikasih bantuan ini, bantuan itu, habis itu negara itu dia dijualnya. Kamu kan itu gaya sekarang, kan ada model gaya itu, bukan pakai senjata sekarang, menjajah orang pakai apa? Ekonomi. Tapi Nabi punya itu nggak? Nggak ada. Terus Abu Bakar Pak, turunkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu ketika menjabat 2 tahun menjadi khalifah Pak, berapa negara yang ditaklukkan Pak? 4. Namanya negeri Syam, Palestina, Yordania, Libanon, Syria. Jabat cuma 2 tahun. 4 negara. Pak Umar bin Khattab menjabat berapa? 10 tahun. 10 tahun benua Afrika bagian utara. Benua Afrika bagian utara ditaklukkan. Mesir, Sudan, Libya, Maroko, Tunisia, Aljazair. 6 negara itu Pak. Terus Persia pada masa Umar bin Khattab ditutup. Tahu Bapak Persia? Kerajaan Persia besar ditutup. Pusatnya Irak dan Iran. Kalau disebut 2 negara itu Irak dan Iran. Tapi tidak mungkin 2 negara itu saja Persia. Pasti Persia itu menguasai negara yang lain. Seperti negara Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, apa lagi? Nah, gitulah. Tajikistan, Bosnia, Yugoslavia, macam-macam lah itu. Chechnya. Mungkin itu daerah kekuasaan dia, karena dulu nggak ada negara Pak. Kan dia termasuk besar itu kerajaan Persia, tutup pada masa Umar bin Khattab. Kita hitung besarnya aja negaranya dulu Pak, yang besar-besar aja. Pada masa Umar bin Khattab taruhlah dia menaklukkan 8 negara Pak. Irak, Iran 2, tambah 6, berapa Pak? 8. Tambah warisan Abu Bakar berapa Pak? 4, jadi berapa? 12. Tambah warisan Nabi 7, berapa Pak? 19. Khalifahnya, pemimpinnya siapa Pak? Umar bin Khattab. Saya mau tanya sama Bapak, Umar bin Khattab punya pesawat kepresidenan nggak? Biar bisa belusukan datang ke sana kemari, bisa nggak Pak? Untuk memantau daerah, punya nggak? Atau untuk koordinasi dengan gubernur-gubernurnya? Kan dulu gubernur-gubernur Pak, ada grup WA nggak Pak? Grup WA Pak, untuk koordinasi nih Pak, untuk menyamakan persepsi, ada nggak grup WA? Umar itu hanya mengandalkan doa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma innaka nastaghis. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Aghithni. Betul-betul tolong kami ya Allah. Wala takilni turfatu aini. Jangan tinggalkan kami walaupun hanya sekejap mata. Tolong. Itu Pak. Selesai masalah. Pada masa Umar kata Bapak nggak ada masalah. Banyak masalah. Roma, Persia dihadapin. Dalam negeri pun dihadapin, tapi masalahnya selesai. Tap, selesai. Kalau kita enggak, tap, top, balik. Kata Bapak kita sekarang ini maju Pak, hebat kita sekarang nih. Kata Bapak kita hebat sekarang nih, hebat enggak kita Pak? Kata kita hebat kan? Tapi kita di bawah tangan. Kata kita punya rumah kita satu saat bisa diambil sama orang. Bapak punya anak, punya istri dan anak Bapak diambil sama orang. Bapak tidak bisa menguasai mereka. Yang menguasai mereka adalah apa? Gadgetnya dan televisinya. Bapak ngomong, tolong ambilkan air nak. Diam aja anak Bapak tuh. Dia lagi main HP. Bu, maksudnya Bu itu istri. Yayang, udah panggil Yayang pula. Yayang, tolong ambilkan air Yayang. Orang bertanya sama Bapak, Pak kenapa Bapak panggil Yayang Pak? Lupa saya namanya. Bapak bercanda aja, saya serius nih. Apa tadi Pak? Iya kan? Ya, udah panggil Yayang Pak. Yayang nonton drakor. Drama Korea Pak. Oh.
Sakit kepala kita, sakit kepala. Nggak bisa kita menguasai mereka. Nggak bisa kita menguasai. Jangankan menguasai mereka, menguasai diri kita juga nggak bisa. Azan subuh datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gol. Lagi main bola, Pak. Lagi main bola, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, tunggulah sebentar, ini setengah jam lagi baru selesai. Akhirnya apa, Pak? Sholat subuh jam 5:30, itu lumayan tuh, Pak. Lumayan tuh. Itu lumayan masih sholat subuh, Pak. Ditinggalkannya sholat berjamaah. Dirinya tak bisa dikuasainya untuk menghadap kepada Allah. Jangankan diri orang lain, Pak. Di kita nggak bisa. Kata Bapak kita hebat nih. Hebat apa kita? Tapi pada masa Nabi Muhammad, dia yang menentukan nasib dunia ini. Iya kata Nabi Muhammad, ya kata orang semua. Tidak kata Nabi Muhammad, tidak kata orang semua. Hebat kan Nabi Muhammad kan? Walaupun dia tidak punya rumah, rumahnya hanya segitu. Walaupun dia tidak punya kendaraan, kendaraannya hanya onta. Walaupun tidak punya apa, persenjataan, senjatanya hanya pedang dan panah. Tapi orang takluk, dirinya dia taklukkan untuk Allah. Allah taklukkan semua orang untuk dia. Kapan Nabi Muhammad raih itu, Pak? Kapan Nabi Muhammad dapat itu, Pak? Memaksimalkan bulan Ramadan. Ini yang harusnya kita sesali, Pak. Ini kita dah dapat Ramadan lewat aja Ramadan. Puluhan kali datang bulan Ramadan. Puluhan kali Lailatul Qadar datang. Tapi lewat berlalu begitu saja tanpa kita bisa memaksimalkan dan mengambil hasilnya. Tidak menyesal kita itu, Pak? Menyesal nggak kira, Pak? Kan Bapak nggak bisa jawab, jawablah. Bapak berapa Ramadan lagi akan dapat nih? Jawablah, berapa Ramadan lagi akan dapat nih? Nggak tahu, Bapak? Kalau nggak tahu ya maksimalkan. Cuma sekarang Bapak pasti akan menyesal. Hanya tinggal berapa hari lagi? 2 hari lagi. Lailatul Qadar pun hampir pupus di depan mata kita. Karena hanya tadi malam. Kalaupun ada malam Lailatul Qadar, hari yang ke-29, sangat tipis kemungkinannya. Nah, gimana lagi caranya? Coba Bapak kembalikanlah tuh. Tadi malam tuh Bapak kembalikanlah. Kembalikan lagi tadi malam tuh, cobalah, kembalikanlah. Makanya nanti kita hanya bisa menyesal. Rabbi laula akhartani. Wahai Tuhan, tunggu sebentar saja. La a'malu salihah. Aku akan beramal sebentar saja. Dah kalau dapat Lailatul Qadar cuma 1 menit saja. Tolong ya Allah. Apakah ada? La yuakhir sa'atan wala yastaqdimun. Tak akan dikurangi, tak akan dilebihkan. Kalau Allah sudah menentukan pas waktunya itu, ya itu waktunya. Tak bisa dimundurkan, tak bisa dimajukan. Masa kita nggak menyesal sih, Pak? Nyesal kan? Makanya Pak, apa bedanya kita dengan Nabi? Coba apa bedanya kita dengan Nabi? Jawablah lagi, apa bedanya kita sama Nabi, Pak? Apa bedanya kita sama Nabi? Nabi Muhammad sholat subuhnya 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Apa bedanya? Nabi juga puasa, kita juga puasa. Apa bedanya, Pak? Nabi Muhammad puasa dengan iman. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Tapi siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan, betul-betul tahu dia Allah itu maha membalasi segala amalan dia, maka dia maksimalkan. Cuman kalau dia tidak tahu Allah akan membalasi, makanya dia apa, Pak? Lalai-lalaikan. Wahtisaban. Apa artinya wahtisaban? Penuh perhitungan, bukan dihitung-hitung. Bukan dihitung-hitung. Ya Allah, Nabimu mengatakan, alif dapat pahala berapa? Baca Quran ya, Pak. Dapat pahala berapa? 10. Itu dalam keadaan tidak berwudu. Kalau berwudu 25. Kalau dalam keadaan sholat, orang sholat pasti berwudu. Dalam keadaan sholat baca alif, dapat pahala berapa? 50. Boleh Pak Ustadz lebihkan, nggak apa-apa. Kalau untuk puasa nggak apa-apa, nggak masalah itu, nggak masalah. Tapi di bulan Ramadan ada kelipatan yang tak terhingga. Walaupun itu kata Nabi Muhammad 50, tapi bisa kelipatan yang tak terhingga, tergantung ikhlasnya. Tergantung ikhlasnya, Pak. Ada kelipatan yang tak terhingga. Terus Bapak hitung-hitung, Pak Ustadz Roni Hidayat, tadi Pak Ustadz baca surat apa aja? Berapa huruf Pak Ustadz? Ditanya ke saya berapa huruf, padahal saya nggak tahu berapa huruf tuh. Kira-kira ada sekitar berapa huruf ya? Saya kira-kira aja.
Kira-kira ada sekitar 50.000 lah gitu. 50.000. Oh, berarti dikali-kalikannya 50.000 kali 5.000, berarti udah banyak pahala saya tuh Ustaz. Besok saya libur dulu ngaji ya Ustaz ya. Bukan itu maksudnya, bukan dihitung-hitung, tapi apa Pak? Perhitungan. Maksudnya perhitungan apa? Ya Allah, lewat jam ini, tapi tak apa Pak? Tak ada amal yang mengisinya. Itu maksudnya perhitungan Pak. Lewat Ramadan ini, tapi aku tidak mendapatkan amalan yang bisa menyelamatkan aku dari api nerakamu dan bisa memasukkan aku ke dalam surgamu. Itu namanya perhitungan, bukan dihitung-hitung. Salah tuh Bapak tuh, dihitung-hitung. Enggak, bukan dihitung. Walaupun Nabi memberikan ada hitung-hitungannya, itu hanya penyemangat. Harusnya kita orang yang beriman Pak, perhitungan. Kalau perhitungan itu maksudnya pelit, kikir, kan perhitungan tuh Pak ya. Tapi pelit tentang masalah waktu. Karena apa kata Imam Ghazali? Sudah berapa? Ada orang bertanya kepadanya, umurmu sudah berapa? 60 umur saya. Apakah 60 tahun kamu berjalan kepada Allah atau berjalan kepada yang lain? Bapak usia 60 jalan kepada Allah atau jalan ke yang lain Pak? Jawablah Pak. Selama 60 tadi Bapak mengarah kepada Allah, ke surganya, atau mengarah kepada nerakanya? Jawablah Pak. Kemana Pak arahnya? Gak tahu kan? Kadang-kadang lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini, tak tahu arah kan? Harusnya Pak, usia kita itu makin lama dia makin berkurang. Maka kalau Bapak jauh dari Allah, cepat-cepat mendekat. Cepat-cepat mendekat ke Allah. Cepat-cepat mendekat ke surga. Jangan terlalu jauh. Sebab kalau Bapak jauh, nanti surga tak akan memanggil. Kalaupun surga memanggil, Bapak nggak dengar. Kenapa? Karena Bapak terlalu jauh. Jangan terlalu jauh dengan surga, dekat-dekat. Jadi cara dekat-dekatnya itu apa Pak? Amal. Amal itu didorong oleh apa Pak? Iman. Untuk menjembataninya apa Pak? Ilmu. Bapak memang harus punya ilmu. Tapi untuk memasukkan iman ke dalam hati memang lama prosesnya. Tapi Bapak ilmui saja apa yang tampak, nanti Bapak akan ketahuan apa yang tidak tampak, pasti itu. Ilmui aja apa yang Bapak makan, subhanallah. Subhanallah. Pasti begitu. Bapak sering-sering tadabbur alam, sering-sering Bapak lihat alam tuh. Jangan, enggak usah tadabbur alam terhadap diri sendiri aja lah, badan kita nih Pak, tadabbur lah. Lidah, mata, hidung, telinga, tangan, kaki, kulit, darah, nafas. Enggak tahu saya gimana cara memasukkan iman. Itulah hebat Nabi bisa memasukkan iman ke dalam hati sahabat. Hingga sahabat itu ketika sholat bisa melihat Allah. Padahal Allah kelihatan atau enggak Pak? Makanya ketika Abu Bakar itu ditanya, Abu Bakar kenapa kok kayak orang kedinginan ini? Padahal kau buru-buru ingin melakukan sholat. Kayak kedinginan Pak. Apa jawaban Abu Bakar? Tahukah kalian aku akan menghadap kepada siapa? Kepada Dia yang menciptakan alam semesta. Kepada Dia yang menciptakan aku. Aku takut kalau Dia marah. Bapak gitu nggak pas ketika Bapak sholat? Nggak kelihatan Allah? Macam mana lah Bapak nih? Sebentar lagi Bapak mau mati tapi Allah belum kelihatan, macam mana lah nih? Abu Bakar itu kelihatan sama dia Allah tuh Pak. Oh Allah. Kelihatan sama dia Pak. Gimana caranya kok bisa melihat Allah tuh Pak? Gimana caranya Pak? Iman. Allah itu memang nggak kelihatan Pak, tapi bisa Bapak rasakan dengan iman, pasti bisa Bapak rasakan dengan iman. Kalau Bapak latih, tapi kalau nggak dilatih Pak, nggak akan kelihatan. Udahlah ya Pak ya, mudah-mudahan Bapak setelah ini tolong Bapak renung-renungkan. Waktu Bapak tinggal sedikit, sementara amal Bapak masih kurang. Bapak berharap masuk surga, sementara amal tidak ada. Bapak berharap kasih sayang Allah, sementara Bapak tidak mau menyembah Allah. Macam mana caranya? Yalah Pak, terima kasih. Kenapa Ustadz lama ceramahnya nih Ustadz? Karena ini terakhir. Saya besok tak datang lagi ke sini. Jadwal saya sudah habis.
Mujahadah saya terakhir. Ya Pak ya. Mudah-mudahan ini adalah penutup yang baik. Kalaupun kita tidak bertemu dengan Ramadan ke depan, tapi mudah-mudahan Allah terima aja amalan kita yang sedikit ini. Kita berharap mudah-mudahan amal kita ini dilipat gandakan sama Allah. Berharap kita betul. Walaupun kita sholat itu kadang-kadang ngelaur, ngelintur segala macam. Nabi mengatakan kalian jangan jadi pencuri sholat ya. Sahabat mengatakan biasanya orang kalau mencuri apa Pak? Duit, itu dicuri orang kan? Tapi Nabi bilang jangan kalian jadi pencuri sholat. Masa ada orang mencuri sholat ya Rasulullah? Ada, kata Nabi. Siapa yang mencuri sholat ya Rasulullah? Masa ada orang mencuri sholat? Ada, kata Nabi. Siapa itu? Orang yang beda ucapannya dengan hatinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku menyembah, kepadamu aku minta tolong. Tapi hatinya kemana mana? Bagaimana mungkin Bapak akan, harusnya Pak orang yang beriman itu, bagaimana mungkin aku takut miskin sementara Allahku maha kaya? Bagaimana mungkin aku takut, bagaimana mungkin aku bisa mengambil harta yang haram sementara Allahku menyediakan harta yang halal? Kalau begitu Pak, masuk ke dalam hati Bapak itu. Gak takut Bapak meninggalkan yang haram tuh. Tapi kalau Bapak masih berkecimpung dengan yang haram itu Pak, berarti Bapak tidak melihat Allah yang menyediakan yang halal. Di situ letaknya iman. Ya Pak ya, jangan Bapak jadi pencuri sholat ya. Jangan Bapak jadi pencuri apa Pak? Puasa. Pencuri puasa apa tuh Pak? Dia puasa, tapi dia tetap melakukan perbuatan dosa, menghilangkan pahala puasa. Nabi Muhammad puasa Pak, tapi matanya dijaganya, mulutnya dijaganya, telinganya dijaganya, bukan hanya menahan lapar dan haus. Itu hebatnya Nabi. Nabi kalau berzakat Pak, jor-joran Pak, dia tahu Allah maha mengganti. Kalau kita zakat Pak, kucing-kucingan Pak. Zakat kita 3 juta, ya Allah jangan banyak-banyak ya, 200 saja ya. Yang 2.800.000 lagi misi dulu, permisi, saya butuh ya. Kadang-kadang kita zakat gitu Pak, kucing-kucingan sama Allah. Padahal Allah tahu apa yang kita sembunyikan. Kita haji ya haji, tapi ya gunanya apa Pak? Haji kita biar dipanggil orang Pak Haji. Apalagi kalau kebutuhan untuk nyalek, kan tertulis haji caleg, kan nanti orang nyoblos gara-gara nama haji. Itu namanya pencuri haji, bukan untuk Allah tapi untuk dirinya dan kebutuhannya. Pencuri haji, pencuri zakat, pencuri puasa, pencuri sholat, pencuri iman. Yang kita jadi pencuri Pak. Kasih ya Pak ya. Kasih. Saya turun saya lagi. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.